Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Nah, kita akan merajah pelajaran kita, pelajaran tajwid, bab makharijul huruf dan sifatul huruf. Dan kita telah menyelesaikan pembahasan kedua bab tadi. Ada berapa makharijul huruf? Ada 17. Yang pertama adalah al-jawf, yang artinya adalah rongga hidung dan rongga mulut. Dan al-jawf adalah makhraj yang muqaddar, makhraj yang tidak bertumpu atau tidak bersandar kepada dua sisi sebagaimana makhraj muhaqqaq atau makhraj yang lainnya. Namun dia makhrajnya adalah dari ruang kosong yang ada di tenggorokan dan di mulut. Maka kita mengeluarkan suara kita dan memanjangkannya, kemudian membuka dua rongga tadi. Yang fathah maka kita buka mulut kita atau kedua rahang kita sehingga udara tadi mengalir dengan lancar dari rongga mulut kita. Ya ayyuha. Adapun yang kasrah yang sebelumnya ya mat yang sebelumnya kasrah, maka kita turunkan rahang bawah kita ya, dan kita naikkan sedikit bagian tengah lidah kita, yaitu makhrajnya huruf ya. Si-a ya. Adapun yang waw mati sebelumnya dhammah, maka kita majukan dua bibir dan mengangkat sedikit pangkal lidah kita. Qulu. Nah, ini makhraj yang mudah ya. Dan huruf mad tadi dia, huruful maddih yang 3 tadi dia berhenti bersamaan dengan berhentinya nafas. Maksudnya ketika kita ingin menyelesaikan mad, kita ingin membacanya 2 harakat saja, maka kita menyelesaikannya, memanjangkan 2 harakat ini dan memutusnya dengan menghabiskan nafas ya. Jadi lil hawa'i tantahi, kata Ibnu Jazari, hurufu maddin lil hawa'i tantahi wadduha. Maka di sini kita habiskan nafas kita, wadduha. Apabila kita tahan wadduha, maka akan muncul hamzah, karena penahanan nafas tadi berkonsekuensi kepada merapatnya pita suara. Kita tahan nafas kita dengan merapatkan 2 pita suara, maka di situ akan muncul hamzah, wadduha, wadduha. Dan ini kesalahan kebanyakan dari kita juga, menambahkan hamzah di akhir-akhir mad, wadduha. Nah, jadi yang benar adalah dengan menghabiskan nafasnya, wadduha, ha. Coba semuanya, wadduha. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Kemudian makhraj yang kedua al-halaq, dan dalamnya ada 3 bagian. Ada adna atau ada aqsa, ada wasat, ada adna. Dan masing-masing ketiga bagian ini memiliki 2 sisi yang berbeda-beda. Kita telah pelajari bahwa makhraj itu terdiri dari 2 sisi, 2 organ ya.
yang mana keduanya tadi bertemu kemudian munculkan, melahirkan sebuah huruf, bertemu dengan disertai dengan suara, maka akan muncul sebuah huruf. Adapun yang aqsal halaq maka dua sisinya adalah dari mana? Dari dua pita suara. Kita lihat di gambar ya, di sini ada gambar kecil. Itu ada dua pita suara. Ketika hamzah maka dia merapat, ketika ha dia mendekat saja tanpa merapat. Adapun wasatul halaq, mana dua sisinya saya bisa sebutkan? Dua sisi dari wasatul halaq. Mana? Lidah dalam. Lihat di gambar, itu ada daging kecil yang menghadap ke tenggorokan. Itu namanya lisanul mizmar dalam bahasa Arab. Atau biasa kita sebut dengan lidah dalam. Ada daging kecil yang memanjang ke belakang. Ya. Situ adalah yang dimaksud dari wasatul halaq, yaitu lisanul mizmar tadi bertemu dengan dinding belakang tenggorokan. Kemudian ha juga di situ sama. Hanya saja bedanya huruf ha tidak sampai merapat. Kalau ain dia merapat tapi kembali lagi maka sifatnya dia apa? Huruf ain sifatnya arkhawah atau syiddah bainiyah. Dia di antara syiddah dan arkhawah. Kenapa? Karena dia rapatnya tidak sempurna. Merapat tapi dia kembali lagi. Na'budu. Nah, jadi bukan na'budu. Yang seperti ini adalah syiddah. Na'budu, kita menahan suara kita. Na'budu. Nah, bukan juga na'budu. Kalau yang seperti ini adalah rakhawah. Nah, kemudian ghain dan kha. Sekarang siapa yang menjelaskan? Kita akan murajaah. Ada hadiah. Siapa yang bisa menjelaskan makhraj satu saja, huruf ghain dan kha, dari mana dua sisinya, apa perbedaan keduanya? Silahkan memilih. Silahkan. Fadhal. Nah, Ustaz. Hanakul lahmi dengan tadi al-hanakul lahmi dan satunya nah, jadi sisi yang satunya adalah al-hanakul lahmi, sisi satunya lagi nah, sisi satunya adalah apa? Jadrul lisan, akar lidah, lidah yang paling dalam. Kita bisa lihat di gambar. Nah, yang semuanya adalah bagian dari tenggorokan. Nah, Ustaz Zainuddin, silahkan. Nah, atau buat yang lainnya. Nah, ini pertanyaan yang mudah. Sekarang pertemuan kita yang keberapa? Kameramannya tahu. Salah. Berapa? 10 juga salah. Jawabannya ini pertemuan kita yang ke-11. Nah, kita lanjutkan tadi huruf ghain dan kha. Jadi jadrul lisan ya, akar lidah. Bertemu dengan al-hanak, al-lahmi, langit-langit yang lunak. Perbedaan dengan ghain dan kha, perbedaannya adalah huruf ghain dia dari ujung al-hanak atau dari amandel. Jadi al-hanak itu terbagi dua ya, ada al-hanak al-azmi yang keras di depan, ada al-hanak al-lahmi yang lunak di belakang.
Dan lahmi ini ada ujungnya, daging kecil yang dinamakan dalam bahasa kita amandel atau al-lahah dalam bahasa Arab. Nah, di situ makhrajnya huruf ghain. Adapun huruf kha di atas sedikit atau lebih keluar. Kha, coba semuanya. Agh. 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 Akh. Naam. Ini ghain dan kha. Kemudian kita masuk kepada al-lisan. Makhraj yang ketiga dari pembagiannya secara umum. Al-lisan yang pertama ada aqsal lisan. Siapa yang bisa membedakan? Siapa yang bisa menjelaskan apa yang keluar dari aqsal lisan, huruf apa aja? Mana dua sisinya? Nah. Nah, coba diucapkan. Kalau benar dapat hadiah. Disukunkan. Nah, jadi tidak dihamaskan. Aqo. Nah. Ak. Nah. Ya. Tafadhal. Tafadhal. Nah, fikum barakallah. Jadi dari pangkal lidah bertemu dengan langit-langit yang lunak. Ini huruf apa? Qaf. Dan rapat makhrajnya, tidak ada celah sedikit pun. Maka salah kalau kita menghamaskan aq. Yang benar adalah aqo. Aqo. Nah, adapun kaf maka dia di antara keduanya, antara langit-langit lunak dan langit keras. Ak. Nah, ini dari aqsal lisan, yang di situ ada dua makhraj, ya, huruf qaf dan huruf kaf. Kemudian selanjutnya ada wasatul lisan, bagian tengah lidah, ada tiga huruf jim, shin dan ya, dan dua sisinya adalah tengah lidah bertemu dengan langit-langit. Adapun jim maka makhrajnya rapat, aj, rapat, ya, bukan aj, tapi aj. Nah, adapun shin maka dia makhrajnya tidak rapat, begitu pula ya tidak rapat. Kemudian shin dia ditafasyikan, udaranya dia dan suara menyebar di mulut. Kemarin sudah kita jelaskan apa itu sifat tafasyi. Ash. Adapun ya maka dia tidak memiliki tafasyi, ay. Ya, namun diturunkan rahnya sedikit. Ay. Nah, ini dari wasatul lisan. Kemudian dari selanjutnya ada apa setelah wasatul lisan? Hafah. Sisi lidah. Sisi lidah ada dua, sisi lidah kanan dan sisi lidah kiri. Yang pertama yang keluar dari hafatul lisan adalah huruf dad. Ini harus diperhatikan baik-baik huruf ini, karena huruf ini adalah huruf yang mungkin semua dari kita atau kebanyakan dari kita belum benar mengucapkan huruf dad. Bahkan kita juga dulu waktu belajar butuh waktu yang lama, dan sekarang pun saat membaca, saat melewati huruf dad kita harus benar-benar konsentrasi. Kalau tidak maka kita akan salah mengucapkannya. Atau memang huruf dad ini butuh latihan yang banyak untuk membenarkan huruf dad ini. Maka makhrajnya dia dari salah satu dari dua tepi lidah.
kita boleh milih yang kanan, boleh milih yang kiri. Kita pertemukan dengan gigi geraham atas, ya. Kita tekan. Ad, ad. Yang dimaksud gigi geraham adalah dindingnya, bukan bawahnya. Jangan difahami gigi geraham adalah bawahnya, ya. Seperti ini tidak bisa. Tapi apa? Dindingnya, ya. Dinding geraham, bukan bawah geraham. Nah, coba semuanya ucapkan huruf dhad. Ad, 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 waladdallin. Nah, jadi huruf dhad dari sisi lidah kita tekan ke dinding geraham atas, ya. Ini inti makrajnya. Inti makrajnya ada di situ. Kemudian ujung lidah juga dia bersentuhan kepada ujung langit-langit, ya. Ad. Dan di situ akan muncul sifat istitalah. Apa itu istitalah? Ya, yang bisa menjelaskan sifat istitalah siapa? Berkumpulnya udara. Kurang tepat. Itu itlaq. Berkumpulnya suara juga tidak tepat, sama itu itlaq juga. Manjangnya lidah. Jelaskan. Jelaskan. Disyarah. Dijelaskan. Imtidad, naam. Terus? Nah, terus? Coba praktekkan. Kalau benar dapat hadiah. Gimana? Nah, boleh. Silahkan. Nah, antum thalibul ilm, silahkan dibaca. Baik, ini huruf dhad. Jadi dia memiliki sifat istitalah, yaitu apa? Terdorongnya lidah sedikit ke depan disebabkan oleh udara yang ada di belakang lidah ini. Ya. Jadi tadi kita jelaskan bahwa makhrajnya adalah intinya di sisi lidah menekan, bertemu dengan keras, bertemu dengan menekan ke dinding geraham atas. Ya. Kemudian ujungnya bersentuhan dengan apa? Ujung langit-langit. Sehingga udara yang belakang ini tidak bisa keluar, tertahan jalannya. Maka udara yang keras tadi dia mendorong lisan sehingga lisan ini maju ke depan sedikit. Ya. Sampai ujung lidahnya ini menyentuh kepada pangkal gigi seri. Nah, jadi semua kejadian ini tidak otomatis, ya. Kita harus mendatangkan. Kita harus berusaha untuk mendatangkan proses tadi. Kita sekarang sedang mensifati huruf-huruf yang diucapkan oleh orang Arab, bukan huruf-huruf yang ada di mulut kita. Maka proses tadi udara mendorong tadi itu harus kita usahakan. Jadi pertama dengan tadi menekan, karena saat kita menekan pangkal lidah ini kita tekan, sisi lidah ini kita tekan, maka otomatis suara yang akan kita keluarkan juga besar.
bertenaga. Apalagi huruf dad juga huruf yang tebal. Ad. Coba semuanya. Ad. Jadi inti dari makrajnya bukan di ujung lidah. Ini yang perlu diperhatikan. Ya. Bukan di ujung lidah. Intinya. Sebagian kita mengucapkan dari ujung lidah saja. Ad. Ad. Wal ard. Do. Ini salah. Do. Atau bahkan ada yang sampai menjulurkan lidahnya. Az. Sehingga menjadi huruf dha. Az. Ya, ini juga kurang tepat. Jadi yang perlu dicamkan adalah inti dari makhrajnya adalah dari sisi lidah, bukan dari ujung. Ya, ini huruf dhad. Mafhum insyaallah. Nanti tinggal dipraktekkan. Nah. Kemudian yang selanjutnya dari hafatul lisan ada lam, huruf lam. Kalau huruf lam maka makhrajnya dia dari adna hafatahil lisan. Dua atau ujung dua sisi lidah. Tadi kita sudah jelaskan bahwa lidah itu memiliki dua sisi, ada sisi kanan dan sisi kiri. Maka huruf lam dia adalah ujung sisi kanan dan ujung sisi kiri. Ila muntaha tarafihi katanya, sampai ujung lidahnya. Ini ujung lidah, ini ujung sisi. Berarti semuanya ini adalah makhraj huruf lam. Lingkaran lidah yang ada di depan ini semuanya makhraj huruf lam. Maka ujung dua sisi ini kita pertemukan dengan gusi juga atau dengan ujung langit-langit. Nah, kesalahan sebagian kita ada yang mengucapkan lam seperti ini, la. Dia mengeluarkan dari punggung lidah, la. Ini salah. Atau ada juga yang mengeluarkan dari punggung bawah lidah, la. Ini juga salah. Jadi ujung dua sisi dengan ujung apa? Langit-langit atau gusi. La. Naam. Huruf lam. Kemudian ada huruf nun dari ujung lidah. Wan nunu min tarafihi tahtu ja'alu. Huruf nun dia dari ujung lidah. Ujung lidah. Ada huruf nun dari ujung lidah bertemu dengan apa? Dengan ujung langit-langit atau gusi. Ya. Disertai dengan gunnah. Maka dia punya dua bagian makhrajnya, ada bagian lidah, ada bagian khayshum, juz'ul lisani dan juz'ul khayshumi. Nah, mudah insyaallah. Namun bukan na salah na. Ya, ada sebagian mengeluarkan dari punggung lidah na. Ini salah. Kemudian ada huruf ra, warra yudanihi. Li dhahrin adkhalu, huruf ra ada setelah huruf nun. Dia dari ujung lidah dan sedikit dari punggungnya. Ya. Tadi bertemu dengan apa? Dengan apa? Sama seperti huruf lam tadi atau huruf nun, ujung langit-langit. Ya. Naam. Jadi bukan dari tengah langit-langit. Ada sebagian mengucapkan seperti ini, salah, tapi dari R yang ada di bahasa kita di tengah. R di tengah. Ra ini di tengah. Adapun huruf ra yang benar dalam Al-Qur'an, huruf ra yang ada dalam Al-Qur'an dari ujung langit-langit. Naam. Mafhum insyaallah. Jadi dia tidak, cara mengeluarkannya tidak dilemaskan lidahnya, sehingga tidak keluar huruf ra. Ya. Tapi Nah, jadi mungkin yang tidak bisa mengucapkan huruf ra sebabnya adalah karena lidahnya tidak bisa kaku, sehingga tidak bisa menghasilkan getaran.
Jadi yang pertama, kesalahan sebagian kita adalah melemaskan atau terlalu menguatkan, terlalu merapatkan sehingga muncul getaran yang banyak ar. Nah, di sini harus kita kendalikan dengan mendatangkan sifat aku kemarin inhiraf, yaitu kita membuka celah sedikit pada lidah ini, pada punggung lidah ini. Ar, sehingga takrir yang muncul tadi tidak berlebihan. Ar. Nah, mafhum insyaallah huruf ra. Kemudian setelah huruf ra ada huruf apa? Warra yudanihi li dhahrin adkhalu. Setelah ra ada huruf ta, wa ta wa dal wa ta minhu wa min ulya thanaya was safir mustakin. Huruf ta, dal dan ta, ketiga huruf ini keluar dari ujung lidah bertemu dengan pangkal gisri atas. Ato, ad, at. Nah, dan sifatnya sudah kita jelaskan kemarin dengan panjang lebar. Huruf ta, dal dan ta. Kemudian ada huruf apa lagi? Was-safir mustakin, huruf sad, sin dan zai. Yaitu kita meletakkan ujung lidah kita di gusi. Nah, atau di daerah di daerah apa? Bagian bawah gusi, di bagian bawah gigi seri bawah. Ya. Bisa kita katakan juga pangkal gigi seri bawah. Ya. Dan kita merapatkan apa? Dua gigi seri. Sehingga udara yang keluar ini dia akan bertemu dengan kedua gigi seri ini, atas dan bawah. Ya. Dia akan menabrak kepada dua gigi seri ini. Jangan kita lebarkan. Ya. Atau seperti itu tidak akan keluar huruf sin. Begitulah huruf-huruf shafir yang lainnya. Coba semuanya as, az. Nah, mudah insyaallah teorinya, tinggal prakteknya. Kemudian ada huruf apa lagi? Adh-dha wa dzal wa tha lil ulya. Ada huruf dha, dzal dan tha, dia dari ujung lidah bertemu dengan pangkal atau ujung gigi seri atas, ya. Ujung dengan ujung. Coba semuanya az. Ya, huruf tha huruf yang paling lemah dari huruf yang sebelumnya tadi. Az, karena dia memiliki sifat hamas. Az. Dan dia tidak memiliki sifat shafir. Tapi az. Jadi kita jangan merapatkan dua gigi seri. Kalau kita rapatkan as, maka akan keluar shafir. Jadi dua gigi seri ini kita lebarkan. As, ya. Rahang bawah jangan kita naikkan. Kalau kita naikkan maka akan keluar sifat shafir. Dan ini bukan huruf tha yang benar. Baik, selanjutnya ada sifat apa? Ada huruf apa selanjutnya? Wadh-dha wa dzal wa tha lil ulya min tarafayhima wa min batni syafah. Ada dari bibir bagian dalam. Itu huruf fa bertemu dengan apa? Dengan ujung gigi seri atas. Bukan ap. Ada orang Sunda mengucapkan huruf fa dengan p, pa. Ya, ini salah. Jadi kita harus mempertemukan bibir bawah bagian dalam, batinus syafah, bukan luarnya, bukan seperti ini af. Seperti ini salah, af bagian luarnya, yang benar bagian dalamnya. Ya, af dengan ujung gigi seri atas. Naam. Falfa ma'a atrafi thanaya al-musyrifah lisyafatain al-waw ba'un mim. Ada dari dua bibir. Yang pertama huruf ba, ab. Ya, jadi dua bibir ini kita rapatkan. Ab. Ya, tadi ada batinus syafah. Bibir bagian dalam. Kalau huruf ba bagian dalam atau luar? Ab atau ab. Bagian dalam, ya. Ab. Kita syiddahkan. Ab. Naam. Kemudian
Selanjutnya ada huruf mim. Kalau huruf mim, apa bedanya mim dan ba? Ab dan am. Ab, am. Sifat syiddahnya tadi, kalau ba dia ditekan, dirapatkan, benar-benar rapat. Ab, ab. Adapun huruf mim tidak ditekan, am. Namun disertai dengan apa? Khayshum. Ya, ini bagian khayshum. Jadi dia seperti huruf nun, memiliki dua bagian. Bagian syafawi dan bagian khayshumi. Ya. Kemudian ada huruf apa lagi? Wa ghunnatun makhraju, ada waw. Waw dia sama dengan huruf ba dan mim, sama-sama dari dua bibir. Namun huruf waw mengeluarkannya dengan memonyongkan, au, dan menaikkan pangkal lidah sedikit, au. Nah, jadi saat kita mengucapkan huruf waw harus benar-benar monyong, benar-benar apa? Melingkar lidahnya, bibirnya, au, wa. Nah, kemudian yang terakhir ada gunnah. Gunnah dia makhrajnya dari khayshum, dan gunnah yang dimaksud di sini adalah gunnah yang dia merupakan usul atau bagian yang utama, bagian yang kedua atau zat dari huruf nun dan mim, yang mana huruf nun dan mim tidak akan terucapkan tanpa gunnah ini. Nah, kemudian selesai makharijul huruf. Siapa yang bisa menunjukkan dari awal sampai akhir? Ada yang bisa? Hah? Baik, insyaallah nanti insyaallah di kesempatan yang akan datang ada yang bisa dari awal sampai akhir hafal. Nah, sifatul huruf. Tadi makharijul huruf, sekarang sifatul huruf. Sifatul huruf ada berapa jumlahnya? Yang berlawanan ada berapa? Jahar lawannya hamas. Syiddah lawannya rakhawah. Ya. Kemudian di tengahnya ada bainiyah, berarti 5. Kemudian ada isti'la lawannya istifal. Ada infitah lawannya itbaq. Berapa berarti? 9. Adapun ismat dan idlaq dia tidak ada kaitannya dengan ilmu tajwid. Jadi ismat dan idlaq tidak ada kaitannya dengan ilmu tajwid yang lebih rajih, karena itu berkaitan dengan ilmu sharaf. Ya, jadi sifat ini Ibnu Jazari menginginkan berkaitan dengan sifat ini adalah sifat yang ditinjau dari mudah dan susahnya kalimat itu diucapkan. Ketika mudah, ya maka dinamakan dengan idlaq, karena ini adalah bahasa Arab yang murni, bahasa Arab yang merupakan asli, bahasa Arab yang asli, bukan bahasa Arab serapan. Adapun huruf-huruf yang tidak ada farra min lubbi, maka dia adalah ismat, huruf-huruf ismat, yang mana ismat adalah artinya al-man'u minal kalam, enggan, susah untuk berbicara maksudnya. Jadi orang Arab susah mengucapkan huruf-huruf yang tidak ada farra min lubbinya, karena huruf tersebut, kalimat tersebut bukan kalimat Arabiyah. Maka pembahasan ini tidak ada kaitannya dengan ilmu tajwid. Ya, jahar dan hamas. Apa huruf-huruf hamas? Mahmusuha fahathahu syakhsun sakat. Fahathahu syakhsun sakat. Siapa yang bisa menyebutkan huruf-hurufnya saja? Huruf hamas apa? Huruf isti'la apa? Nah, silahkan. Semua sifat. Pertama, hamas sifatnya apa? Wasadu dadun, bukan daun, dadun. Wasadu dadun. Terus
Sifat yang tidak berawanan. Hah? Nah, diperojah lagi jazariyahnya. Itu adalah matan jazariyah ya. Jadi kalau kita ingin menguasai tajwid, kita harus hafal matan jazariyah. Nah, belum sempurna berarti. Dimerojah lagi. Nah, ya, hamas hurufnya fa'athahu syakhsun sakat. Hamas adalah sifat yang dilihat dari apa? Pita suara, apakah terbuka atau tertutup, apakah rapat atau terbuka. Ketika terbuka maka sifatnya hamas, yang konsekuensinya adalah banyak udara yang mengalir dan huruf menjadi lemah. Jadi definisinya adalah lemahnya suara pada pendengaran disebabkan oleh terbukanya pita suara dan tidak berkaitan keduanya, kemudian mengalirnya kebanyakan dari nafas ya. Af. Adapun syiddah maka lawannya dia makhrajnya rapat sehingga suara menjadi jelas. Jadi definisinya adalah jelasnya suara karena rapatnya dua pita suara dan bergetarnya keduanya kemudian tertahannya kebanyakan dari udara atau nafas. Nah, ini definisi dari hams. Baik, sekarang yang bisa mendefinisikan 3 sifat saja. Silahkan. Azul Faqr. Hah? 3 sifat saja. Atau kita kurangi 2 sifat saja. Hah? Tidak ada. Nah, adapun setelah jahar dan syiddah apa? Jahar dan hamas, afwan dari jahar yang benar ya. Setelah jahar dan hamas ada syiddah dan rakhawah. Syiddah dan rakhawah adalah sifat yang dilihat dari makhrajnya, apakah rapat atau terbuka. Ketika rapat maka dia sifatnya syiddah dan suara tertahan. Aj ya, tidak bisa kita panjangkan. Kalau makhrajnya tidak rapat atau terbuka maka makhrajnya bisa kita panjangkan. As, af. Kemudian di antara keduanya ada sifat bainiyah. Isti'la dan istifal adalah sifat yang dilihat dari mengarahnya suara kemana. Apakah dia langsung keluar atau dia ke atas dulu, ke langit dulu. Qa, aqo, o. Nah, ini sifat isti'la. Ya, yang konsekuensinya adalah tebal. Hurufnya ada khussadautin qidh. Nah, apa aja huruf-huruf yang kadang tebal, kadang tipis? Alif dengan ra, antum sudah jawab tadi. Ya, alif, lam dan ra. Perinciannya silahkan dimurojah lagi nanti. Kemudian sifat itbaq dan infitah. Itbaq itu sifat yang ada kaitannya dengan sifat isti'ala tadi. Jadi itbaq adalah secara bahasa ilsaq, menempel. Yang dimaksud menempel di sini tidak bisa kita pahami dengan secara bahasa menempel begitu. Apa yang menempel? Jadi ada juga sebagian yang mengambil kata itbaq dari kata tabaq. Apa itu kemarin? Sebuah tempat yang dibuat untuk makan, yang dia bentuknya mencekung seperti ini, mangkok atau apa? Atau piring. Di situ di lisan pada huruf-huruf itbaq terjadi cekungan, maka mereka mengambil kata itbaq dari kata tabaq. Ada juga yang memaksudkan kata itbaq dari kata ilsaq, yang artinya adalah ilsaq, yaitu menempel. Nah, menempel di sini adalah menempelnya suara. Maksudnya suara dia tidak bisa langsung keluar, tapi dia menempel di dalam. Ya. Bisa juga kita artikan menempelnya lidah. Namun menempelnya lidah bukan berarti menempel dengan langit-langit atau menempel dengan arti kata yang kita fahami. Huruf dad misalkan ad atau huruf dha au
Di sini lidah menempel tapi tidak sampai rapat. Ya. Namun yang lebih tepat adalah berkumpulnya suara di antara lidah dan langit itu disebabkan oleh menyempitnya jalur udara di bagian depan mulut. Jadi ketika udara dia meninggi, yang ini adalah sifat isti'ala, dia tidak bisa langsung keluar karena makhraj yang ada di depan atau bagian depan mulut dia rapat. Dhi, ad, ya, as, si, ya, dhi, ti. Nah, semua huruf ini dia itbaq dan lebih tebal dari huruf-huruf isti'ala yang tidak itbaq. Nah, kemudian yang selanjutnya ada sifat apa? Ismat dan idlaq. Ini tidak usah kita pelajari, tadi sudah kita jelaskan juga. Ada sofir yang hurufnya ada shad, sin dan zai. Ini juga sudah kita jelaskan tadi bahwa sofir itu dia adalah tajam. Tajamnya suara disebabkan suara tadi mengalir dari aliran yang sempit, yaitu antara dua gigi seri. As, as, s. Nah, kemudian ada sifat qalqalah. Qalqalah hurufnya adalah qutbu jadin. Ada 5 qutbu jadin atau baju di toko. Nah, kemudian artinya adalah bergetar atau memantul. Jadi mengeluarkan huruf dengan menjauhkan dua sisinya tanpa dibarengi dengan salah satu dari ketiga harakat. Atau ya semuanya atau ya ada ab. Nah, ini huruf-huruf qalqalah. Kemudian ada sifat apa lagi? Lin. Lin ada pada huruf ya dan waw mati sebelumnya, huruf berharakat fathah. Wailu yauma. Di sini kita mengeluarkan dua huruf ini tidak dengan ditekan tapi kita lemaskan. Wailu yauma. Ya, jadi al-lin itu artinya apa kemarin? Apa lin? Mudah dan lunak. Maksudnya huruf ini dikeluarkan dengan mudah dan lunak tanpa kita menekan makhrajnya. Nah, kemudian ada sifat apa lagi? Setelah lin, inhiraf, ada huruf lam dan ra. Jadi inhiraf ini artinya melenceng, menyimpang. Ya. Maksudnya pada huruf lam udara menyimpang dari arah kanan dan kiri. Al. Adapun huruf ra udara menyimpang dari celah kecil di bagian tengah. Ar. Nah, mafhum insyaallah. Kemudian ada sifat apa lagi? Takrir. Takrir ada pada huruf ra yaitu getaran. Ar. 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 Nah, sebagian ulama menyebutkan bahwa sifat ini disebutkan bukan untuk diucapkan namun untuk dihindari. Jadi mereka mengatakan huruf ra itu sama sekali tidak ada takrirnya. Kita harus menyembunyikan takrirnya. Ad, qadr. Ini kurang tepat karena para muhaqqiqun, para ahli tajwid yang mereka semisal Ibnu Jazari dan yang lainnya, Al-Ja'bari dan yang lainnya, mereka mengatakan bahwa yang benar huruf ra itu ada takrirnya, namun kita harus berhati-hati agar tidak mengeluarkan huruf ra dengan getaran yang berlebihan. Ar, ini salah. Bismillahirrahman. Maka yang benar takrirnya adalah sedikit. Ar, ar. Nah, inhiraf, kemudian takrir, kemudian apa lagi? Tafasyi ada pada huruf shin yaitu apa? Menyebarnya udara atau suara di lidah atau di mulut. Ya, ash, sehingga udara tadi menabrak dua gigi seri. Maka pengucapan huruf shin harus kita rapatkan dua gigi seri. Ash. Nah, udah ada sifat apa lagi? Istitalah pada huruf dhad. Huruf dhad tadi sudah kita jelaskan apa itu istitalah. Kemudian yang terakhir ada gunnah. Gunnah di sini sifat huruf nun dan mim. Yang dimaksud dengan sifat gunnah adalah gunnah yang dipanjangkan. Inna, adapun gunnah yang pendek maka dia bukan sifat namun dia adalah zat dari huruf tersebut, adalah bagian dari huruf tersebut. Ini pembahasan sifatul huruf, dan untuk menyempurnakannya adalah kita harus bertalaqi. Maka insyaallah setelah pelajaran ini kita akan fokus kepada bacaan.
Sebagaimana biasa setelah pelajaran ini atau setelah zuhur silahkan membaca surat-surat pendek ya, karena waktunya juga yang terbatas, maka kita batasi waktunya 5 sampai 10 menit nanti insyaallah. Namun bukan hari ini insyaallah, kita mulai hari Kamis atau Jumat nanti. Kita baca surat, kemarin kita baca surat apa? Quraisy, kita ulang lagi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nah, huruf shin makronya bukan di bibir. Tafasyi juga bukan ada di bibir sifat tafasyi. Jadi kita tidak perlu memajukan dua bibir. Minash. Ini salah. Minash. Ash. Kita ulang. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy. Nah, Quraisy ini huruf apa? Ada ya mati sebelumnya fathah. Sifatnya apa? Lin. Nah, sifat lin ini ketika kita waqaf ya, ketika bertemu dengan huruf yang disukunkan karena waqaf, yaitu huruf shin di sini asalnya Quraisyin. Namun disukunkan karena waqaf, maka dia menjadi mad lin. Yang panjangnya sama seperti arid lis sukun 2, 4 atau 6. Ya. Kita lanjutkan. Ilafihim rihlatash shita'i was-sayf. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. Naam, alladzi ini namanya mad jaiz munfasil. Ya. Jadi intinya kalau ada bendera di situ, maka panjangnya harus 4 atau 5 harakat. Ya, dari riwayat Hafiz an Asim min tariq asy-Syatibiyah. 4 atau 5 harakat. Nah, untuk mengukur harakat ini gimana? Cara kita mengukur harakat gimana? 6 harakat, 2 harakat, 3 harakat. Jadi harakat itu ada kaitan dengan harakat yang ada pada huruf. Harakat fathah, harakat kasrah, ada kaitannya. Kaitannya dari sisi apa? Maksudnya mengucapkan 2 harakat itu adalah mengucapkan, memanjangkan suara sepanjang pengucapan 2 huruf yang berjajar. Jadi durasi yang ada pada 2 harakat, bismillahi, bismillahi, ini seperti pengucapan 2 huruf yang berjajar. Aba, ya. Dan seterusnya, 6 harakat dari 6 huruf yang berjajar, abata saja dan seterusnya. Jadi ini asal ukuran dari harakat dan asal mula penamaannya. Adapun ketukan dan lain sebagainya itu untuk memudahkan saja. Maka di sini kita harus mendengar langsung kepada guru dan diukur sesuai kebiasaan. Ya, jadi tidak ada berapa detik, dulu belum ada detik ya. Kalau sekarang mungkin sudah bisa dihitung dengan detik, namun
hitungan mat ini dia berdasarkan kebiasaan, berdasarkan uruf yang ada di antara para qurra. Maka 6 harakat ketika cepat berbeda dengan 6 harakat ketika lambat. Karena ritme bacaan itu ada 3, tahqiq, tadwir, dan hadr. Tahqiq kita sudah contohkan kemarin, bacaan yang sangat pelan biasanya dipakai untuk belajar Bismillahirrahmanirrahim. Coba semuanya dibaca. Nah, itu bacaan tahqiq yang mungkin jarang kita dengar. Dan kalaupun kita mendengar mungkin kita cepat bosan. Makanya muratal para ulama, para qurra yang mu'tabar seperti Al-Husari, Minshawi tidak diminati karena bacanya pelan, bacaannya tidak ada nadanya. Padahal inilah bacaan yang benar, bacaan yang bersih dari atau sangat terminimalisir dari kesalahan. Karena rekaman tersebut direkam oleh sebuah stasiun rekaman dan diperiksa oleh para ulama. Ya, jadi ketika membaca seperti ini dikelilingi oleh para ulama, ketika salah dibenarkan, diulang lagi, salah diulang lagi sampai benar. Adapun rekaman-rekaman yang biasa kita dengar yang cepat-cepat itu adalah rekaman salat. Dan ketika salat kita biasanya fokus kepada bacaan kita, kepada target bacaan kita, sehingga kadang kita terlalaikan dari tajwid. Maka apabila kita ingin membenarkan bacaan kita harus senang mendengar bacaan tajwid, bukan bacaan taghanni, bacaan yang bahkan ada sebagian mereka yang baca seperti nyanyi, berlenggak-lenggok seperti nyanyi. Ini dilarang oleh Rasulullah SAW. Kita membaca Al-Quran dengan luhun ahli fisq, bacaannya ahli fisq, para penyanyi, ya, terlalu menadakan sampai nadanya seperti joget. Ini na'udzubillah min dzalik, haram, ya. Apalagi langgeng Jawa itu juga tidak boleh. Maka disarankan untuk membenarkan yang pertama Mahmud Khalil Al-Husari. Ini adalah kesepakatan para ulama bahwa rekaman yang paling benar, yang paling sedikit kesalahannya adalah rekaman beliau Al-Husari. Namun beliau memiliki banyak sekali rekaman. Kita pilih rekaman yang min tariq asy-Syatibiyah, Hafiz an Asim min tariq asy-Syatibiyah, karena beliau punya rekaman cepat juga. Ya. Ada rekaman muallim juga, ini yang paling bagus untuk belajar. Rekaman muallim namanya. Jadi beliau membaca sangat pelan seperti bacaan tahqiq kita tadi. Atau Minshawi yang dia juga sama mu'tabar, diakui oleh para ulama, ya, dan bacaannya juga pelan, kemudian juga bertajwid. Nah, kemudian bacaan yang kedua tadi tadwir, bacaan ketika salat. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, dan seterusnya. Adapun hadar, maka bacaan yang cepat ketika kita merajah atau ketika salat tarawih. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Ya, ini bacaan hadar. Namun ketika bacaan ini tetap harus memperhatikan tajwid. Nah, mad adad lisukun, dia panjangnya 6, 4 atau 2, ini disesuaikan dengan pilihan bacaan kita tadi, ritme bacaan kita. Nah, begitu pula tadi kita membahas mad, bahwa 6 harakat yang ada pada tahqiq berbeda dengan 6 harakat yang ada pada tadwir, berbeda dengan yang ada pada hadar. Maka di sini pentingnya talaqqi, kita memahami uruf yang ada di antara para qurra, uruf yang sampai kepada kita. Jadi al-qira'atu sunnatun muttaba'ah, kata Abu Darda radhiyallahu anhu. Membaca Al-Qur'an itu adalah caranya adalah sunnatun muttaba'ah, adalah sebuah cara yang sifatnya dia ya'khudhuha al-akhir 'anil awwal. Orang yang datangnya akhiran mengambil kepada yang datang sebelumnya, generasi sebelumnya, terus sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, coba kita baca satu surat lagi, surat Al-Fil. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil.
Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Ya, jadi kaidahum fi. Di sini hati-hati jangan sampai mimnya teridghamkan kepada fa. Kaidahum fi huffi. Jadi kita harus menyempurnakan mimnya. Kita rapatkan bibir. Kaidahum fi. Kaidahum fi. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل. Ada mim mati bertemu dengan ba, apa hukumnya? Ikhfa syafawi. Ada nun mati ketemu sin, apa hukumnya? Ikhfa. Ada banyak bab tajwid yang belum kita bahas, yang juga penting. Jadi di sini mim mati ketemu ba, hukumnya ikhfa syafawi, yaitu dengan mengikhfakan mim dan memanjangkan gunnahnya. Di sini kita merapatkan bibir, ya, tidak direnggangkan. Ada sebagian membaca tarmihim bi, direnggangkan sedikit. Ini adalah pendapat yang kurang tepat karena dia pendapat ini berlawanan dengan apa yang diriwayatkan dari jumhur qurra. Dan pendapat ini hanya kembali kepada satu orang saja. Kalau kita periksa adalah kembali kepada satu orang. Artinya para qurra, para masyayikh, jumhur dari mereka, kebanyakan dari mereka tidak meriwayatkan seperti itu. Mereka meriwayatkannya dengan rapat. Rapat tapi tidak ditekan. Ya. Tarmihim bihijaratim min sijil. فجعلهم كعصف مأكول. Naam. Baik, pertanyaan terakhir. Masih ada satu. Tadi 3 sifat, siapa yang bisa mendefinisikan 3 sifat? Pertanyaan yang sama. 3 sifatul huruf atau 2? Nah, syiddah, nah. Tertutupnya, kalau pita suara kan jahar dan hamas. Kalau syiddah, tertutupnya ya, jadi syiddah dan rakhawah kan sifat yang ditinjau dari apa? Kalau tadi jahar dan hamas dari pita suara. Kalau syiddah dan rakhawah dari makhrajnya. Nah, labas. Kemudian yang kedua, sifat yang kedua. Rakhawah. Nah, tafadhal. Silakan. Ya, kita harus merojaah lagi ya. Jadi syiddah dan rakhawah sifat yang dilihat dari makhrajnya, rapat atau tidak. Kalau rapat, syiddah. Kalau terbuka, rakhawah. Kalau rapat, syiddah, konsekuensinya apa? Suara tertahan. Tidak bisa mengalir. Kalau rakhawah mengalir karena si makhrajnya dia terbuka. Bisa kita panjangkan suaranya. Nah. Baik. Satu lagi.
minyak wangi dari Madinah. Nah, siapa yang bisa menjelaskan dua dari sifat yang tidak berlawanan? Ada? Nah, Safir, melengking, tajam. Nggak apa-apa, dibantu sedikit. Suara yang tajam. Kenapa suara yang tajam itu? Kenapa sebabnya? Iya, kenapa? Dua gigi seri tadi kenapa? Rapat. Karena udara tadi mengalir dari aliran yang sempit. Aliran tersebut yang dimaksud adalah dua gigi seri. Ya, nggak apa-apa. Sifat yang kedua. Secara bahasa mantul. Secara bahasa mantul. Secara istilah. Ini bergetar, mantul, semuanya adalah secara bahasa. Ada secara istilah prosesnya bagaimana? Tapi ada yang lain. Silakan yang lain. Dua sifat yang tidak berlawanan. Tafadhal. Tidak ada? Nah. Selain Safir dan Qalqalah belum dijawab. Qalqalah silahkan. Kalau mau sebut Qalqalah. Tafashi ya. Menyebarnya suara. Boleh. Satunya lagi. Qalqalah gimana? Iya, itu secara bahasa. Secara istilah. Dan ya kurang tepat. Ada lagi, ada siapa yang bisa? Tanpa apa tadi bilang? Salah. Mengeluarkan suara pada makrotnya salah. Nah, silahkan. Taib. Nah, terus apa lagi? Tadi tafasyuh sudah disebutkan, antum sebutkan lagi. Satu lagi. Lin gimana? Ya dan waw yang sukun terus kurang lengkap definisinya. Sukun takrir apa? Digetar kenapa? Sebabnya? Berulang. Sebutkan yang kemarin kita sebutkan. Bergetar secara bahasa. Pindah lagi. Sudah, antum sudah dapat. Yang belum dapat silakan. Dua sifat. Silakan. Ada lagi yang bisa jawab? Satu sifat saja yang belum jawab. Satu sifat yang tidak berlawanan. Atau yang berlawanan juga nggak apa-apa.
Ada? Ah? Silakan buat antum enggak apa-apa. Tafadhal. Hampir benar. Baik, insyaallah jadi intinya kita harus murajaah ilmu yang kita pelajari ini. Penting juga karena ini adalah kunci untuk kita membenarkan bacaan kita. Walaupun yang lebih penting dari itu adalah kita talaqi. Maka insyaallah setelah pelajaran ini kita akan fokus kepada praktek langsung membaca. Antum bisa mengantri nanti kita membaca surat-surat pendek insyaallah taala. Naam. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat bagi kita dan mudahkan kita, memberikan kita kemudahan untuk membenarkan bacaan kita, bacaan Al-Quran kita, dan semoga di bulan Ramadan yang mulia ini kita semua ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk hamba-hambanya yang dibebaskan dari api neraka. Allahumma ja'alna fi hadzal syahril karim min 'utaqaika minan nar. Allahumma amin. Kita cukup sampai di sini. Subhanakallahumma hamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda telah menyaksikan Majas TV. Donasi dakwah Majas TV BNI Syariah Cabang Yogyakarta, nomor rekening 0331584080 atas nama Pondok Pesantren Syekh Jamirohman As-Salafi.